Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bertemu di pelajaran Ibu ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak? Siap, Bu Siap, Guru. Bu. Wegi, bajunya dimasukkan ya. Udah, Itu Bu keluar Dewi. bajunya ya. Kalian harus disiplin ya, tidak boleh Bu melanggar peraturan sekolah ya. Ya, Bu. Ya, sudah siap? Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh siswa yang datang paling awal. Siapa tadi yang datang paling awal? Saya, Bu. Depan, Bu. Irfan. Iya. Ya, silahkan Irfan dipimpin doa ya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran tata artistik yang diampu oleh Ibu Dewi Mulyana, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu-ilmu yang didapat dan diterangkan Ibu Dewi Mulyana nanti bisa terserap oleh kita dengan baik. Untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Sudah, Bu? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irfan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Wegi, Hadir. Irawan, Hadir, Bu. Irfan, Dewinta, Hadir, Bu. Patris, Hadir, Bu. Tri, Gunawan, Hadir, Bu. Muhammad Azmi. Hadir, Bu. Minggu yang lalu membahas tentang setting panggung ya. Jadi minggu lalu kita membahas tentang setting panggung, kita melakukan setting panggung untuk kebutuhan acara, dan di minggu ini kita akan membahas tentang penataan propertinya ya. Setelah menyeting panggung, kita tentukan penataan propertinya ingin seperti apa gitu ya. Ya, Bu. Dan tujuan pembelajarannya untuk apa? Yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan definisi dari penataan properti. Yang kedua, kalian mampu menganalisis jenis-jenis properti. Dan yang ketiga, setelah kalian mampu menganalisis, kalian nanti akan tahu langkah-langkah menata properti itu seperti apa. Dan yang terakhir, nanti kalian tentunya bisa melakukan penataan properti. Manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari itu nanti jadi kalian bisa menata properti ya, menata properti di rumah masing-masing. Yang awalnya kalian kamarnya selalu berantakan, setelah kalian belajar properti ini, penataan properti, jadi kalian bisa menjadi penata properti, bisa lebih rapi. Jadi nanti kalian kalau sudah belajar penata properti ini, kalian sudah tidak asing lagi ketika kalian sudah terjun ke dunia industri ya. Kalian sudah pawai dalam menata propertinya. Baiklah, Ibu sekarang akan memperlihatkan tayangan video ya, pada acara ini talk show. Silahkan disimak tayangannya ya. Kalian perhatikan. Sebentar ya. Sudah muncul? Belum, Bu. Oh, sudah, Bu. Silakan, Sudah Bu. muncul, Bu. Kalian amati ya, kalian perhatikan Ya, Bu. tayangan dari video acara ini talk show. Nah, kalian tadi sudah melihat tayangan acara ini talk show? Ya, Bu. Ya, Bu, sudah. Ya, Di Bu. sana ada properti ya. Coba sebutkan 2 saja properti yang ada di sana. Wah, Irfan sangat antusias dalam menjawab. Ibu belum selesai bertanya, Irfan sudah mengangkat tangannya.
Baik, Irfan, silakan. Properti apa? Tadi yang saya lihat itu banyak sekali properti, diantaranya ada meja, kursi. Bentar sekali. Silakan, Irawan. Ya Bu, tadi saya lihat itu Bu, walaupun videonya cepat, tadi saya lihat Ya. itu ada tas. Sekarang Ibu akan memperlihatkan dulu materi kepada kalian. Jadi nanti setelah melihat materinya, kalian jadi tahu nanti properti yang sudah kalian sebutkan itu tadi masuknya ke dalam jenis properti apa gitu ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Apa itu properti? Ada yang tahu properti itu apa? Wegik, Bu. Irawan mau Oh, jawab. Irawan. Iya, Irawan. Wegik dulu Bu. Oh, Tadi dia. Weging. Iya. Properti itu benda yang ada untuk pelengkap dalam artistik. Ya, betul sekali ya. Jadi properti yaitu benda-benda atau barang-barang yang ada dan masuk ke dalam frame, baik yang digunakan oleh pemain maupun yang merupakan hiasan set. Ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham? Lanjut, Ya, Bu. Sekarang Ya, kita Bu. lanjut ke jenis-jenis properti. Jenis-jenis properti itu ada 4 ya. Yang pertama ada main prop, yang kedua set dressing, yang ketiga stage property, dan yang terakhir yaitu hand property. Jadi main property yaitu properti yang sulit untuk dipindah-pindah dan tidak boleh dipindah ya. Contohnya ada situ di gambar kalian perhatikan ada jendela ya, ada Ya, Bu. pintu, ada tangga ya. Itu masuknya ke dalam main property. Oh iya Bu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang set dressing. Set dressing yaitu faktor utama dalam menentukan gaya dan karakter dari sebuah set, gitu ya. Jadi ketika kita melihat sebuah set, kita tahu nih, oh ini ruang tamu. Karena apa? Karena di situ ada sofa misalkan, ada meja, ada karpetnya, terus ada hiasan-hiasan dinding, ada lampu standnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu stage property, yaitu berbagai macam furnitur dan properti yang dibuat untuk fungsi tertentu. Ya, jadi contoh yang digambar ini kalian bisa lihat di situ ada kursi, ada meja ya, itu masuknya ke stage property. Dan selanjutnya ada hand property. Hand property itu segala sesuatu yang digenggam atau dipegang oleh aktor atau talent ya. Jadi segala sesuatu yang dipegang oleh si aktornya itu masuknya hand property ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Karena tidak ada, Ibu lanjutkan. Hal yang perlu diperhatikan, hal yang harus diperhatikan dalam menata properti. Ya, jadi yang pertama yang harus diperhatikan dalam penataan properti yaitu perhatikan ruang dan gerak. Kenapa? Karena ruang gerak pemain dalam melakukan adegan juga perlu diperhatikan ya, sehingga properti tidak mengganggu acting. Seperti yang digambar, itu meja dengan kursi sangat berdekatan sekali gitu kan. Jadi itu nanti akan mengganggu host ataupun narasumber ketika mereka akan duduk ataupun bergerak gitu ya. Jadi diusahakan diperhatikan ruang dan geraknya agar narasumber dan host itu tidak terganggu oleh properti-properti yang sudah kita sediakan. Gitu. Seperti itu ya. Iya Yang Bu. kedua, kita harus bisa memperhatikan keseimbangan ya. Kita perhatikan keseimbangan antara kiri dan kanan. Agar apa? Agar nanti terlihat ke dalam sebuah frame itu menjadi lebih cantik untuk dilihat gitu ya. Tidak berat sebelah. Misalkan propertinya di sebelah kiri yang terlalu rame, di sebelah kanan polos gitu ya. Jadi kita seimbangkan saja antara kiri dan kanan gitu ya. Selanjutnya kesatuan. Nah, kesatuan juga penting ya dalam melakukan penataan properti. Karena apa? Karena jika tidak adanya kesatuan dalam penataan properti, nanti si penonton juga bingung. Ini sebetulnya acara apa sih gitu ya? Seperti yang digambar. Di situ kan menggambarkan sebuah set ruang tamu dan tiba-tiba di atas meja terdapat helm. Oh, ada helm Bu. Ya, tidak nyambung ya.
gitu. Jadi misalkan contoh yang lain, kita akan membuat acara memasak, misalkan. Acara memasak kan setnya pasti di dapur. Propertinya peralatan-peralatan untuk memasak ya. Jadi tidak boleh ada lipstik, ada meja rias seperti itu ya, karena di dapur kan kita mau masak ya, bukan mau make up seperti itu. Yang terakhir, perhatikan biaya ya. Jadi properti yang kita gunakan itu harus memperhatikan biaya, karena kita kan masih anak sekolah, jadi diusahakan kita propertinya membuat sendiri ya. Itu akan mengasah skill property man nanti untuk membuat properti. Jadi kalau misalkan kita masih bisa menggunakan stiker, ya stiker saja dulu, jangan langsung dicat semuanya, karena harga cat lebih mahal gitu ya dari harga stiker. Jadi sebisa mungkin kita bisa mengolah untuk pembiayaan. Materinya ya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan anak-anak atau sudah paham dengan yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Sudah paham, Ibu. Iya. Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan bagi tugas kelompok ya. Coba yang menentukan kelompoknya kalian sendiri ya untuk belajar mandiri. Silakan kelompoknya. Saya sama Dewinta. Ya, Sama silakan dibentuk saya kelompoknya ya. sama AA Wegig. Saya sama Dewinta sama Tribu. Kami kelompok 1 ya, Bu. Saya Sama AA Wegig Irawan sama sama Patrius. Baik, ini sudah masuk ya kelompok 1. Itu ada Patris, Dewinta, Irawan, dan Irfan. Kelompok 2 ada Amor, Azmi, Tri, dan Wegi. Baik, karena kelompoknya sudah tersusun, maka sekarang yang harus kalian lakukan yaitu kalian membuat sebuah konsep untuk penataan properti ya. Ibu kasih waktu 10 menit saja ya. Untuk LKPD-nya sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan untuk berdiskusi. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana? Ya. Ada kesulitan? Agak kesulitan di kelompok kami, Bu. Jadi kelompok kami kan rencananya mau bikin video, Bu, film horor, Bu. Ya. Nah, jadi beberapa properti itu kita susah dapat nih kira-kira, Bu. Itu boleh nggak, Bu, kalau propertinya dibikin sendiri, Bu? Ya, boleh saja ya. Itu lebih bagus dan lebih irit biaya ya. Itu nanti mengasah skill kamu juga sebagai property man ya. Itu sangat bagus, sangat kreatif sekali Irawan. Sudah ada yang masuk tugasnya ya. Coba Ibu lihat dulu ya. Baik, Bu. Dari kelompok Irawan. Nah, ya betul sekali. Dari kelompok Irawan ya. Kita langsung ke tugas kelompoknya saja. Silahkan Irawan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Jadi kami akan membuat acara ya, temanya itu adalah musik kreasi, Bu. Jadi nanti kami properti yang kami rencanakan untuk kami siapkan di situ ada 1 gitar listrik ya, Bu. Kemudian 2 mic ya. Kemudian di stack dropnya kami akan siapkan 2 kursi ya untuk yang pemain gitarnya biar bisa akustik gitu tujuannya. Kemudian set dressingnya ada hiasan dinding buat lebih berwarna lagi supaya ruangannya nggak kosong. Kemudian kami akan tambahkan vas bunga di area depannya rencananya. Kemudian kami akan tambahin lampu hias tumbler gitu, Bu, supaya lightingnya juga suasana ruangannya itu lebih soft gitu, karena tujuan dari musik kreasinya nanti kami pengennya itu akustik, Bu, kayak gitu. Iya, bagus sekali untuk kelompok 1. Kita kasih apresiasi ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi seperti itu ya. Ini untuk kelompok 2-nya belum ya? Baik. Belum, Bu. Nah, jadi yang mengumpulkan tepat waktu, Ibu kasih bonus nilai ya. Dan yang tidak tepat waktu, Ibu nanti akan kurangi nilainya. Kelompok 2 nih ya. Yang belum mengumpulkan, Ibu kasih kesempatan untuk mengumpulkan setelah pelajaran ini selesai. Baik? Paham? Paham, Bu.
Ada yang mau Bu. ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Cukup Baik. mudah Ya, dipahami. kalian sudah pintar-pintar ya. Terima kasih. Jadi silahkan untuk materi pembelajaran hari ini kita simpulkan. Irawan, ya. Silakan disimpulkan kembali materi pembelajaran hari ini mengenai penataan properti. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas kepercayaannya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah tentang pengenalan properti. Kita dapat banyak masukan baru, Bu, ilmu pengetahuan baru tentang properti. Ternyata properti itu sangat penting sekali dalam menunjang sebuah adegan, sebuah film, ataupun sebuah acara televisi. Jadi dan juga kami juga akhirnya tahu, Bu, kalau ternyata dalam perencanaan properti itu kita perlu namanya preparation, persiapan yang matang gitu untuk menentukan properti tersebut. Jadi, itu sih, Bu, mungkin kesimpulan dari pelajaran hari ini. Terima kasih banyak, Ibu Dewi. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Irfan sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu sudah memberikan evaluasi berbentuk soal TG. Soalnya Ibu sudah kirim di Google Classroom ya. Jadi Baik, kalian Bu. bisa isi ya soalnya. Oke, ini sudah muncul. Pertanyaan jawabannya ada yang dapat 100 dari Google Classroom nih soal evaluasi. Tepuk tangan buat Dewinta. Ya, Pintar, ini Bu, itu, Bu. Amor ini masih kurang Amor. Belum mencapai nilai 70. Lebih fokus lagi ya Amor ya dalam menyimak pelajaran Ibu. Baiklah. Ada pertanyaan lagi sampai sini anak-anakku? Pelajaran minggu depan apa ya, Bu? Oh ya, jadi nanti kita karena minggu ini kita membahas tentang penataan properti, jadi minggu besok kita akan membahas tentang tata kostum, ya. Jadi silahkan kalian cari informasinya di internet maupun di Google, di YouTube bisa ya. Kalian cari-cari ya informasinya agar nanti ketika Ibu bertanya kalian sudah connect gitu ya. Sudah Baik, pintar-pintar menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, Ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Siap. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Ya, mari kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Atau Ibu saja? Ibu. Ibu. Ya, baiklah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan menjadikan nilai-nilai ibadah untuk kita semua ya. Amin. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses dan membanggakan keluarga, agama, serta negara. Berdoa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga kalian dan tetap jaga kesehatan. Ya, Bu, terima kasih, Bu Dewi.